Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang berada di makam Mbah Kiai Dalhar Muntilan Magelang. Berikut adalah biografi dan cerita masa hidup Simbah Kiai Dalhar. Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watu Congol Muntilan Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah, bertepatan 12 Januari 1870 Masehi. Nama kecilnya adalah Nahrawi, nama pemberian orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada terah Raja Mataram, Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Diponegoro berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat III, memerintah 1703 sampai 1705 Masehi, atau Amangkurat Mas. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton, serta memilih untuk memperdalam ilmu agama. Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desa Tetuko sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Kiai Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama, dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Nahrawi, Dalhar kecil, mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Mat Usyul di kawasan Bawang Ngadirejo Salaman Magelang. Di pesantren ini, Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Kiai Dalhar di pesantren Sumolangu, di bawah asuhan Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani, atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kafiyate Sani. Ketika mengaji di pesantren Sumolangu, Kiai Dalhar mengabdi di rumah sang Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan Kiai Abdurrahman kepada Syekh Abdul Kafiyate Sani. Pada tahun 1314 Hijriah, 1896 Masehi, putra Syekh Abdul Kafiyate Sani berniat untuk belajar di Makkah. Sang Syekh memerintah Kiai Dalhar agar menemani putranya, yakni Sayyid Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Di Makkah, 2 pemuda pengabdi ilmu ini, diterima oleh Syekh Said Muhammad Babashol Al-Hasani, yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Said Muhammad Babashol, pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah Makkah. Di Rubat kawasan Misfalah, Kiai Dalhar bersama Syekh Muhammad Al-Jilani Al-Hasani bermukim selama mengaji di Makkah. Pada tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Makkah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Syekh Muhammad Al-Jilani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan Tanah Hijaz, setelah 3 bulan mengaji. Sedangkan, Kiai Dalhar beruntung dapat terus mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Di Tanah Hijaz, nama Dalhar menemukan sejarahnya, yakni pemberian dari Syekh Said Muhammad Babashol Al-Hasani, hingga tersemat nama Nahrawi Dalhar. Kiai Dalhar memperoleh ijazah Mursyid Thoriqoh Syadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thoriqoh inilah, Kiai Dalhar dikenal sebagai mursyid, sufi, ulama, alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Dalhar menurunkan ijazah Thoriqoh Syadziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ketika mengaji di Makkah, secara istiqomah Kiai Dalhar tidak pernah buang hadas di Tanah Suci. Ketika ingin berhadas, Kiai Dalhar memilih pergi di luar Tanah Suci, sebagai bentuk penghormatan. Inilah bentuk takdim sekaligus sikap istiqomah Kiai Dalhar yang telah teruji. Kiai Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya, Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh As-Said Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadzili Al-Hasani, Imam Tarikah Saidziliyah. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid Kiai Dalhar,
yakni Kiai Maksum, Lasem, Kiai Mahrus Ali, Lirboyo, Abuya Dimyati, Banten, Kiai Marzuki Giriloyo serta Gusmik. Kiai Dalhar wafat pada 23 Ramadan, bertepatan dengan 8 April 1959. Jasad Kiai Dalhar dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watu Congol, Muntilan, Magelang.